Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis pada bidang PGSD. Contoh soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensor motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap pertumbuhan. Pembahasan. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Jawaban yang tepat adalah B. Tahap praoperasional. Contoh soal nomor 2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Pembahasan. Pretest atau tes awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Tes awal atau pretest. Contoh soal nomor 3. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri, B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik, C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru, D. Proses penyampaian materi secara verbal. Pembahasan. Model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dengan menunjang tercapainya tujuan belajar. Jawaban yang tepat adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Contoh soal nomor 4. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi, C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria, D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Pembahasan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Contoh soal nomor 5. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik. Pembahasan. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Autentik. Contoh soal nomor 6. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kompetensi penilaian hasil belajar. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 7. Aspek yang dinilai dalam penilaian terhadap siswa sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Pembahasan. Beberapa aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap siswa adalah
pemahaman konsep, prosedur, komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan grafik. Contoh soal nomor 8. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Pembahasan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C. Inquiry learning. Contoh soal nomor 9. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pembahasan. Fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah: yang pertama, teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. 2. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. 3. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Contoh soal nomor 10. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Pembahasan. Guru berdiskusi dengan siswa untuk membahas permasalahan di sekitar merupakan upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Contoh soal nomor 11. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Pembahasan. Salah satu upaya guru merencanakan pengajaran remedi adalah untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Contoh soal nomor 12. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Pembahasan. Di usia pra-remaja 10-12 tahun, anak mengalami transisi menuju kedewasaan. Selanjutnya yang memengaruhi kemampuan sosial, fisik, dan kognitifnya. Salah satu kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis. Jawaban yang tepat adalah C. 10-12 tahun. Contoh soal nomor 13. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif. B. Reflektif. C. Gaya berpikir terikat. D. Gaya berpikir bebas. Pembahasan. Gaya belajar impulsif yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran, cenderung dengan cepat-cepat mengambil keputusan, tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Jawaban yang tepat adalah A. Impulsif. Contoh soal nomor 14. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil. B. Mengikat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya.
Pembahasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jawaban yang tepat adalah B, mengikat dan memaksa. Contoh soal nomor 15. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Pembahasan sistematis berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku atau yang didasarkan pada data. Jawaban yang tepat adalah D. Sistematis. Contoh soal nomor 16. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Prestasi. Pembahasan Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi. Contoh soal nomor 17. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Mengamati, B. Menyimak, C. Merenung, D. Mendalami. Pembahasan menyimak didefinisikan sebagai mendengarkan dengan baik-baik atau sungguh-sungguh yang diucapkan ataupun dibaca oleh seseorang. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimak. Contoh soal nomor 18. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Pembahasan etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Contoh soal nomor 19. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Tahap pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Pembahasan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan pembelajaran. Contoh soal nomor 20. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini memiliki kedudukan dan fungsi. A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. B. Sebagai alat pemersatu bangsa. C. Sebagai alat perhubungan. D. Sebagai lambang identitas nasional. Pembahasan dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat perhubungan antar warga, karena pada soal di atas membahas tentang berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Jawaban yang tepat adalah C. Sebagai alat perhubungan. Contoh soal nomor 21. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat penghubungan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Pembahasan karena berada dalam konteks pendidikan, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D.
Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contoh soal nomor 22. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara cepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Pembahasan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain, mampu menanggapi secara tepat. Contoh soal nomor 23. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. D. Metode cerita. Pembahasan. Yang bukan dalam pembelajaran membaca pemula adalah metode cerita, karena metode cerita kurang tepat atau sulit digunakan untuk pembelajaran membaca pemulaan. Jawaban yang tepat adalah D. Metode cerita. Contoh soal nomor 24. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Pembahasan. Substansi karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yaitu pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap ciri-ciri bentuk sastra ini memudahkan proses pemahaman terhadap maknanya. Demikian pula komponen-komponen yang turut membangun karya sastra tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Contoh soal nomor 25. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi prosa sajak. B. Puisi pantun drama. C. Puisi prosa drama. D. Puisi drama sajak. Pembahasan. Jenis-jenis karya sastra Indonesia. Puisi, novel, cerita pendek, drama, roman, prosa. Jawaban yang tepat adalah C. Puisi, prosa, drama. Contoh soal nomor 26. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Pembahasan. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Dengan mempelajari sejarah setiap masyarakat akan menjadi lebih baik. Jawaban yang tepat adalah B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Contoh soal nomor 27. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Pembahasan. Hubungan antara sejarah dan antropologi dilihat karena keduanya mempunyai persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Jawaban yang tepat adalah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Contoh soal nomor 28. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. D.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Pembahasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan disahkan pada 9 Juni 2019. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Contoh soal nomor 29. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuannya sama, yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, B. Melestarikan lingkungan masyarakat, C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi, D. Sebagai sumber kekayaan alam. Pembahasan. Manfaat dan tujuan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan adalah sama-sama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jawaban yang tepat adalah A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh soal nomor 30. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Pembahasan. Sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan yang dibentuk antara jarum magnet utara selatan dengan arah utara selatan yang sebenarnya. Jawaban yang tepat adalah B. Deklinasi. Contoh soal nomor 31. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. Lalat, D. Semut. Pembahasan. Belalang adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis karena tidak ada perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Jawaban yang tepat adalah A. Belalang. Contoh soal nomor 32. Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada masa berudu, bernafas menggunakan A. Trakea, B. Paru-paru, C. Insang, D. Kulit. Pembahasan. Berudu adalah bentuk larva dari katak yang merupakan salah satu anggota dari klasik amfibia. Karena hidupnya di air, maka berudu bernafas menggunakan insang. Jawaban yang tepat adalah C. Insang. Contoh soal nomor 33. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota, B. Menjaga tanah dan mencegah erosi, D. Memperoleh kayu yang berlimpah, D. Meningkatkan pendapatan. Pembahasan. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menjaga tanah dan mencegah erosi. Jawaban yang tepat adalah B. Menjaga tanah dan mencegah erosi. Contoh soal nomor 34. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis, B. Didaur ulang, C. Dikubur di dalam tanah, D. Dibiarkan di tempat terbuka. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah dengan didaur ulang, karena sampahnya kering, jadi lebih mudah untuk mendaur ulang. Jawaban yang tepat adalah B. Didaur ulang. Contoh soal nomor 35. Ikan lele memiliki ciri khusus berupa misai di bibir atas dan di bibir bawah yang berfungsi untuk A. Menyerap gas O2, B. Mengenali mangsa, C. Mengetahui tekanan air, D. Memudahkan bergerak di lumpur. Pembahasan. Fungsi dari misai lele yaitu sebagai alat peraba saat lele bergerak atau ketika mencari makan, sehingga dengan misai yang di dalamnya ada indera pengecapnya ini, lele mampu mengenali mangsanya, walaupun mangsanya itu bersembunyi di dalam ataupun di dasar sungai yang berlumpur. Jawaban yang tepat adalah B. Mengenali mangsa. Contoh soal nomor 36. Tanaman lotus hidup di air. Ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut adalah A. Bunganya mengeluarkan bau busuk, B. Akarnya tugang dan panjang,
C. Daunnya lebar dan tipis. D. Batangnya berkayu. Pembahasan. Lotus memiliki ciri-ciri. Mempunyai batang berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan oksigen untuk bernafas dan memudahkannya mengapung di air. Daunnya berbentuk oval, lebar, dan tipis. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun yang berfungsi menjaga keseimbangan. Jawaban yang tepat adalah C. Daunnya lebar dan tipis. Contoh soal nomor 37. Ada orang yang kurang mampu membedakan warna. Ketidakmampuan mata dalam membedakan warna disebut A. Astigmatisme, B. Katarak, C. Buta warna, D. Miopi. Pembahasan. Buta warna merupakan kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan warna tertentu, buta warna sebagian, atau bahkan keseluruhan warna, buta warna total. Jawaban yang tepat adalah C. Buta warna. Contoh soal nomor 38. Pemberantasan hama secara biologi menggunakan A. Sinar radioaktif yang sangat mematikan, B. Hewan pemangsa hama tersebut, C. Hewan yang bersimbiosis mutualisme dengan hama tersebut, D. Hewan yang tidak memakan hama tersebut. Pembahasan. Pengendalian hama secara biologis dilakukan dengan menggunakan predator dan parasit alami hama tersebut. Tujuan pengendalian hama biologis adalah mengeliminasi hama dengan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia yang sedikit mungkin. Jawaban yang tepat adalah B. Hewan pemangsa hama tersebut. Contoh soal nomor 39. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem A. Kultur pasir, B. Kultur air, C. Hidroponik, D. Intensifikasi. Pembahasan. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas dan memiliki lahan yang sempit. Jawaban yang tepat adalah C. Hidroponik. Contoh soal nomor 40. Minuman yogurt dibuat dari A. Susu yang difermentasi sehingga mengandung alkohol, B. Anggur yang diawetkan, C. Susu yang dipadatkan, D. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Pembahasan. Minuman yogurt dibuat dari susu yang diasamkan mikroorganisme. Susu yang digunakan adalah susu berkadar lemak rendah melalui fermentasi bakteri. Jawaban yang tepat adalah D. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Contoh soal nomor 41. Berikut ini adalah jenis jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, kecuali A. Jamur kuping, B. Jamur tiram, C. Jamur sarang burung, D. Jamur payung. Pembahasan. Jamur sarang burung ini tidak lazim dijadikan sebagai sumber pangan karena terlalu keras dan kecil. Belum pernah ditemukan dalam catatan bahan makanan atau bahkan tidak ditemukan dalam resep makanan masakan manapun. Jawaban yang tepat adalah C. Jamur sarang burung. Contoh soal nomor 42. Pada siang hari yang panas, kerbau senang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk A. Penyesuaian diri terhadap air, B. Penyesuaian diri secara morfologi, C. Penyesuaian diri secara fisiologi, D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Pembahasan. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku bisa berupa hasil belajar ataupun insting atau naluri sejak lahir. Jawaban yang tepat adalah D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Contoh soal nomor 43. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermiopi, D. Hipermetropi. Pembahasan. Rabun dekat atau hipermetropi adalah gangguan penglihatan jarak dekat. Jawaban yang tepat adalah D. Hipermetropi. Contoh soal nomor 44.
Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian A. Telinga luar, B. Telinga tengah, C. Telinga dalam, D. Saluran eustasius. Pembahasan. Gendang telinga berada dalam bagian telinga luar. Telinga luar dibagi menjadi 3, yaitu daun telinga, rongga telinga, dan gendang telinga atau membran timpani. Jawaban yang tepat adalah A. Telinga luar. Contoh soal nomor 45. Berikut ini merupakan fungsi kulit, kecuali A. Sebagai indera peraba, B. Sebagai alat pengeluaran, C. Sebagai alat pengatur suhu tubuh, D. Sebagai pembuat sel-sel darah. Pembahasan. Kulit memiliki beberapa fungsi. Sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat, sebagai indera peraba, sebagai pelindung organ di bawahnya, tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari, pengatur dan penyeimbang suhu tubuh, tempat menimbun lemak. Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai pembuat sel-sel darah. Contoh soal nomor 46. Fungsi umum jaringan saraf pada manusia adalah A. Penyalur rangsangan dari luar ke pusat saraf, B. Pengantar dan penghambat rangsangan dari luar, C. Koordinasi alat-alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan dan pikiran, D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Pembahasan. Fungsi umum jaringan saraf adalah mengolah rangsangan yang diterima tubuh dan memberikan tanggapan pada rangsang tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Contoh soal nomor 47. Revolusi planet terjadi karena A. Planet termasuk benda gelap, B. Planet letaknya jauh dari bumi, C. Adanya gravitasi matahari, D. Planet merupakan benda langit. Pembahasan. Gaya gravitasi matahari menarik planet-planet di sekitar sehingga terjadilah revolusi sebuah planet. Jawaban yang tepat adalah C. Adanya gravitasi matahari. Contoh soal nomor 48. Matahari dianggap pusat tata surya karena A. Tidak mengalami gerak rotasi, B. Ukurannya paling besar, C. Berwujud gas, D. Letaknya di tengah. Pembahasan. Karena ukurannya yang besar inilah sehingga matahari memiliki gravitasi yang besar pula yang mampu menarik benda langit yang lebih kecil untuk berotasi mengelilinginya sesuai dengan orbitnya masing-masing. Jawaban yang tepat adalah B. Ukurannya paling besar. Contoh soal nomor 49. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah A. Meteor, B. Planetoid, C. Komet, D. Satelit. Pembahasan. Komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan-gesekan atom di udara. Jawaban yang tepat adalah C. Komet. Contoh soal nomor 50. Tumbuhan kaktus berdaun-daun kecil sebab A. Memperkecil terjadinya penguapan, B. Memperkecil pengambilan CO2 dari udara, C. Memperkecil respirasi, D. Pertukaran O2 dengan CO2 menjadi lancar. Pembahasan. Daun kaktus kecil-kecil karena untuk mengurangi penguapan sebab daerah tempat tinggalnya di gurun yang panas dan jarang terjadi hujan. Jawaban yang tepat adalah A. Memperkecil terjadinya penguapan. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.